kami Permata GBKP Runggun Batu Aji, saya atas nama Pembina Permata Runggun Batu Aji mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak kami Permata Kanaan. Usiamu sekarang sudah 72 tahun. Jadi semoga dengan pertambahan usia ini iman juga semakin dewasa. Sudah sanggup melakukan firman Tuhan yang selama ini sudah didengarkan. Itu harapan kami sebagai orang tua Ndu. Semoga kamu juga semakin sukses dalam segala hal, ya, semakin sehat, mendapat berkat daripada Tuhan. Jadi Bapak mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun, dan sebagai hadiah ulang tahun Bapak akan bacakan satu bait pantun. Paling enak emang makan, apalagi makannya makan kerang. Hanya ini yang dapat Bapak ucapkan. Selamat ulang tahun buat Permata Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Shalom. Kami kena anak kami Permata, kami orang tuandu mewakili Mambre katakan selamat ulang tahun si pe-72. Semangat kambas pelayanan tutus si bas pendahindu. Jadilah kam bagi rudang-rudang si mejile di tengah-tengah gereja anta. Selamat ulang tahun Permata. Bandu anak kami Permata, jendal kami Nandendu mengucapkan selamat ulang tahun Permata GBKP si pe-72 tahun kan. Jadilah kam menjadi Permata yang takut akan Tuhan, Permata yang mengandalkan Tuhan di setiap dampar gelundu. Jangan jadi kam menjadi Permata rudang-rudang di tengah gereja anta bagi di tengah-tengah masyarakat. Harapan kami orang tuandu emakap teridah min buah kini tekendu ibas kehidupan du sehari-hari. Artoto kami man bandu anak kami Permata, maka tercapailah semua apa yang menjadi cita-cita du. Artoto kami man kam anak kami Permata silibas pendahin sukses si bas pendahin du bagi man anak kami Permata mungkin bas paksa endan sanganan darami pendahin Tuhanlah si mereka pendahin man bandu metir kakap mendahin. Can HP man kam anak kami Permata si mungkin ibas persekolahan bagi perkuliahan tutuslah ate du ibas persekolahan du ras perkuliahan du. Can HP man anak-anak kami Permata mungkin si darami teman gelungna Tuhanlah si pujumpakan teman gelung du indah pada waktu Tuhan. Sekalian hari katakan kami Nandendu selamat ulang tahun man bandu anak kami Permata, tetap semangat, tetap setia ibas melayani Tuhan. Salam sehat man Batagrina, bujur Tuhan si masu-masu kita. Shalom, selamat HUT Permata yang ke-72 buat abang dan kakak kami Permata GBKP Batu Aji. Semoga Permata menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Permata, kami dari KKR mengucapkan selamat hari ulang tahun Permata yang ke-72. Semoga kamu seperti Permata yang teguh dalam pengharapan, Permata yang kuat dan setia di dalam iman, dan bersinar seperti bintang di malam hari dan memberikan kebaikan bagi semua orang, dan terkhusus menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun anak kami Permata, 72 tahun kan. Tetap semangat, tetap jadi Permata si arsinal sal, si baba terang nandani sekelewatnya. Dengan kami ngatakan sukses kami baskrina pendahindu, baskrina kai silako kendu, Tuhan dibatasi masuk-masuk. Amin. Salam bagi kita semua. Salam anak-anak Tuhan. Sekalipun kita masih diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati kita, tapi saat ini Tuhan perkenankan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Satu hal saudaraku terkasih, marilah setiap saat kita bersyukur dalam segala situasi, agar apapun yang terjadi kita tetap mempunyai kekuatan bersama dengan Tuhan kita.
Mari kita mulai ibadah kita pada pagi yang indah ini. Sekalipun mungkin kita merasa cuaca yang tidak begitu baik, tapi yakin dan percaya hujan panas adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanda hormat kita bagi Tuhan. Kami undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sekalipun kita ada di rumah, kali ini mari kita bangkit berdiri. Kita kalahkan kuasa-kuasa yang menakutkan kita pada saat ini. Kita mau hanya bersama dengan Yesus pada saat ini. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Mari saudaraku terkasih, jangan kecewa dengan keadaan saat ini, tapi nyatakan bagi Tuhan, hati kita memang tidak tahan menunggu bagaimana Tuhan akan menggugah setiap kehidupan kita. Kita merasakan kita adalah bagaikan tanah kering pada saat ini, merindukan datangnya hujan untuk memenuhi setiap jiwa kita pada pagi hari ini. Hanya Tuhanlah yang tahu, saudaraku terkasih, bagaimana Dia mengenal pribadi kita sekalipun terdalam. Tuhan mengenal pribadi kita, seluruh isi hati kita. Tuhan pasti tahu apa kerinduan kita saat ini. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Saya haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Nyatakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, nyatakan hanya Engkau, hanya sembunyi Tuhan, tak sembunyi bagimu seluruh isi hatiku, Kau dan bawaku. Oh haleluya Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Musik memuji nama Tuhan. Siapapun kita pada saat ini, saudaraku terkasih, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak kita inginkan, tapi satu hal pada pagi hari ini, ada satu kerinduan kita untuk Tuhan boleh mengaliri kita dengan Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini Kau masih memberikan napas kehidupan bagi kami, untuk kami lebih lagi bersyukur atas nikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami bersyukur, mampukan kami Tuhan untuk lebih lagi mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu pada pagi hari ini. Karena kami tahu anak-anak Tuhan tidak akan pernah kecewa dengan situasi. Oh haleluya Yesus, haleluya. Mari saudaraku terkasih, lebih lagi nyatakan bagaimana Tuhan bisa mengenal pribadi kita, bisa mengenal hati kita.
Nyatakan hanya Engkau pribadi Tuhan yang mengenal hatiku. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang mengenal pribadi kami. Setiap hati kami pada pagi hari ini, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Nyatakan dan bawaku. Bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu, untuk kami lebih dekat lagi kepadamu. Oh haleluya Yesus. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik kita yang di rumah, baik yang ada beberapa di gereja ini, yakin dan percaya saudaraku terkasih, dimanapun kita saat ini, Tuhan tidak pernah memandang dari mana bagaimana, tapi Tuhan akan ada di tengah-tengah kita saat kita mau menaikkan pujian kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, karena kebahagiaan kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Musik memuji Tuhan. Oke saudaraku terkasih, mungkin 1 minggu, 2 minggu ke belakang ada ketakutan pribadi lepas pribadi di tengah kehidupan kita. Satu kesaksian kita bahwasanya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Baik kami yang ada ibadah di rumah pada saat ini, nyatakanlah Tuhan baik dalam kehidupanmu. Tuhan baik karena kasih-Nya takkan pernah lekang dari kehidupanmu. Tidak pernah menyerah dengan keadaan, tapi satu hal, Yesus baik dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat. Ialah Taurat Tuhan yang merenungkan firman siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nyatakan dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Kami undang kita untuk duduk kembali. Mari saudaraku terkasih, lebih lagi kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau memandang salib Yesus. Karena di dalam kehidupan kita saudaraku terkasih, kita tidak pernah membawa apapun ke dunia ini.
semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan bersama dengan Tuhan kita. Hati kita yang kita punya adalah hati sebagai hamba. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Dan kemanapun kita saat ini kita mau menyatakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Selama-lamanya saudaraku terkasih, apapun pergumulan kita, nyatakan bagi Tuhan, Yesus baik di dalam kehidupan kita. Ku tak membawa apapun juga. Membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya ku kembali ke surga. Nyatakan inilah yang ku punya, yang ku punya. Inilah hati kami sebagai hamba Tuhan Yesus, yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, karena kami kadang tidak bersyukur dengan nikmat Tuhan. Kemanapun kami Tuhan membawa hati kami saat ini, hati kami yang mau menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran kami. Oh haleluya Yesus, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun oh haleluya Yesus, hati kami yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat yang tentang perjalanan jemaat Tuhan. Demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Sebagai petugas altar di dalam minggu ini adalah pengkhotbah kita, Pendeta Agustaria Manik. Sinaruh diakan Bapak Bobi Sinuraya. Kata pengantar diakan Bapak Cilia Ginting. Singer tim Kecapi, pemusik Bapak Dina Ginting dan juga seluruh tim live streaming. Untuk warta itu bisa kita lihat nanti di warta elektrik yang sudah dibagikan kepada setiap PJJ kita masing-masing, baik itu masalah kategorial, semua ada di dalam warta, dan juga kebaktian dan ibadah keluarga, begitu juga persembahan perpuluhan. Dan di sini perlu kami pertegas warta Majelis Runggun, yaitu warta penjelasan tentang kerja rani
dan katekisasi atau aloken dan juga penerimaan kembali. Melalui evaluasi mengenai perkembangan COVID-19, begitu juga kebutuhan pelayanan di tengah-tengah gereja kita, khususnya kerja rani dan katekisasi ataupun diterima kembali, maka diberitahukan kepada kita semua, maka yang pertama, kerja rani ditunda pelaksananya ke Minggu tanggal 27 September 2020 dengan pelaksanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, malam puji-pujian dilaksanakan tanggal 26 September 2020 pukul 20 WIB. Yang ketiga, mengenai teknis pelaksanaan kerja rani akan diinfo kembali secara khusus, tapi pada prinsipnya tidak ada perubahan. Keempat, CD anak sekolah dan juga alokan atau diterima kembali. Yang pertama, CD umum dan juga alokan persiapan dibuat hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 19.30 WIB. Pesertanya 7 sampai 8 orang. Acara CD atau diterima kembali kelas umum dilaksanakan Minggu tanggal 4 Oktober 2020 jam 15 WIB. Bagian B, CD anak sekolah kelompok 1, doa peneguhan sekalian persiapan dilakukan Senin tanggal 12 Oktober 2020 jam 19.30 WIB. Peserta 13 orang. Acara CD dilakukan Minggu tanggal 18 Oktober 2020 jam 15 WIB. Bagian C, CD anak sekolah kelompok 2, doa peneguhan sekalian persiapan dilaksanakan Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 19.30 WIB. Peserta 13 orang. Acara CD dan juga penerimaan kembali Minggu tanggal 25 Oktober 2020 jam 15 WIB. Info teknis siapa masuk KLP 1 dan 2 dan sebagainya akan diusulkan kemudian. Warta sidang Majelis Runggun diundang kepada seluruh seraian Tuhan, pendeta, vikaris untuk menghadiri sidang Majelis Runggun yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 September 2020 jam 13.30 WIB di lantai 2 GBKP Batu Aji. Kolekti diakonia untuk minggu lalu yang ditujukan kepada keluarga Bapak Lando Sitepu adalah sebesar 1.742.000. Inilah warta untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu permata. Mengingatkan kita bahwa permata adalah mahkota kehidupan gereja yang juga memiliki tanggung jawab dalam pelayanan gereja. Saudara kasih, mari kita bernyanyi sembari kita berdiri. Dari KLP kita 383, hatiku merindukanmu.
Kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui, memberi kekuatan, dan memberi hikmat bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. 2 Tawarikh 34 ayat 3a. Ketika kita masih bersama berdiri, mari kita angkat pujian kita dari KLP nomor 115. Yang ku sembah hanya Yesus. Sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab untuk duduk kembali. Kita berdoa khusus. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami percaya Bapa, segala sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari kuasa-Mu. Ketika Allah izinkan virus COVID-19, pandemi ini ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Allah juga ada di tengah-tengah kami, menemani kami, memberi kekuatan bagi kami. Setiap kami Bapa yang terdampak COVID ini, baik secara fisik yang pernah terinfeksi virus ini, baik secara fisik, jiwa kami ketakutan, baik secara pekerjaan usaha kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa Allah yang akan tetap hadir,
Allah yang akan tetap menguatkan kami. Ajar juga kami Tuhan, agar bersama-sama dan diberkati Tuhan, wabah ini segera berakhir. Bersama-sama untuk menjaga diri kami, hati kami, iman kami, imun kami. Bersama-sama untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan, agar badai ini segeralah berlalu. Kehidupan kami segera pulih, keluarga kami segera pulih, usaha kami segera pulih di dalam nama Yesus. Kami percaya berkat-berkat Tuhan melimpah. Berkati bangsa negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami dalam penanganan-penanganan terhadap pasien-pasien terinfeksi COVID-19. Tuhan yang memberkati. Secara khusus kami berdoa saat ini yang sedang sakit terinfeksi, Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, iman, imun. Kami percaya mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Terpuji termulia Engkau Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Kita sampai pada bacaan Alkitab yang pertama. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 saya akan membacakannya bagi kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Kita
berdoa. Kami siap Bapa mendengar firman-Mu. Berkati kami, pimpin kami melalui Roh Kudus agar mampu mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, minggu ini adalah Minggu Permata. Jadi bertepatan dengan hari ulang tahun Permata yang ke-72, tepatnya semalam Sabtu ya, 12 September. Jadi Permata ini 12 September 1948 lahirnya. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5, saya percaya kita semua membuka Alkitab kita. Baik yang ada di rumah juga, mari kita setia. Oke, saya akan membacakannya bagi kita semua. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya akan teruskan ke ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tema kita pada hari ini, jadilah laskar Kristus yang setia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada pepatah lama, katanya begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini mengajarkan kita supaya kita jangan hanya menginginkan hasil yang instan tanpa berusaha di masa sulit. Artinya bahwa dalam kehidupan ini ada perjuangan, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi tampaknya orang muda, skala Singuda, Permata, zaman Genduarienda, melupakan ini. Banyak orang muda yang tidak lagi hidup dengan berjuang. Banyak orang muda yang hanya maunya instan saja. Bosan, merasa tidak nyaman dengan pekerjaan, resign aja lah. Merasa tidak nyaman di tempat dia sekolah kuliah, pindah sajalah. Merasa tidak nyaman dengan keadaan rumah, mencari tempat yang nyaman di luar rumah, dengan sahabatnya, dengan gengnya, dengan kelompoknya. Merasa tidak nyaman beribadah di GBKP, pindah aja lah ke gereja sebelah. Kalau di GBKP ini kayaknya gitu-gitu aja ibadahnya. Merasa tidak nyaman dengan keadaan, selalu lari dari keadaan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin tidak hanya orang muda, orang yang sudah tua mungkin, atau orang yang sudah dewasa secara usia juga, mungkin ada seperti ini ya, yang tidak mau lagi berjuang, memulai usaha yang baru di masa-masa COVID ini. Sudahlah, sepertinya ini bukan usaha yang cocok, pindah lagi. Mulai nyaman dengan pekerjaan, sedikit persoalannya, sudahlah resign saja. Apa dipertahankan? Untuk apa dipertahankan bekerja di tempat ini? Mungkin tidak hanya orang muda ya, yang sudah kehilangan jiwa juang, jiwa semangat untuk berjuang. Tapi kita mungkin yang sudah dewasa secara usia mungkin juga sudah mulai melupakan arti dari sebuah perjuangan.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tema kita hari ini Laskar Kristus yang setia, yang menjadi penekanan di dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa saya, saudara, siapapun kita adalah Laskar Kristus. Kita adalah Laskar Kristus yang setia. 2 Timotius ini merupakan surat Paulus kepada Timotius. Kita tahu bahwa Paulus dan Timotius yang merupakan anak rohaninya bukan melayani tanpa hambatan, banyak tantangan, banyak kesukaran. Terutama bagi Timotius yang masih muda yang akan meneruskan pelayanan Paulus. Ketika usianya masih muda, banyak orang yang memandang sebelah mata. Ketika usianya masih muda, banyak orang yang tidak percaya sepenuh hati atas apa yang dia beritakan. Tapi Paulus tetap memberikan semangat, tetap menasehati, tetap membekali Timotius. Shalom, Mamre Moria. Bekal apa yang sudah Anda sediakan bagi anak-anak kita? Kai bekal singgo brekendu erta. Nggo bandu catatena. Anakku sintua kari rumah gang jalan enda, perumahan senda ya si kerajaan ngena. Juma kari kuta sada hektar si kerajaan ngena. Oh anakku nomor 2, enda kari rumah singani kami enda si kerajaan ngena. Raspe tanah simbaru tukur kami kuta kasih kerajaan ngena. Bekal kai singgo si breken. Bekal apa yang sudah kita berikan bagi anak-anak kita? Ya mungkin pendidikan. Ya kita sudah berjuang kan gitu. Bagaimana anak-anakku ini supaya melebihi dari aku. Harus kak bagai ukurta. Adik aku tamat SMA iya D3 lagi ya. Adik aku D3 iya S1 lagi ya. Adik aku S1 iya S2 lagi ya. Adik aku S2 iya S3 lagi ya. Adik aku S3 iya profesor lagi ya. Kita merasa itu sudah cukup. Ya memang itu juga penting, itu juga perlu. Karena kita juga harus berjuang. Tapi bukan itu yang terutama. Kadang kita melupakan yang utama, tapi kita selalu fokus pada hal-hal duniawi. Bekal apa yang sudah kita berikan saudaraku bagi anak-anak kita yang ada di rumah kita masing-masing. Paulus sebagai bapak rohani, dia selalu memberi bekal bagi Timotius sebagai anak rohaninya. Bekal apa yang dia berikan? Kita baca dari 2 Timotius ini, ada 3 gambaran yang dikatakan Paulus. Yang pertama yaitu tentara. Kata Paulus, seorang tentara, dia tidak memusatkan perhatiannya pada diri sendiri. Begitulah mengikut Kristus. Seorang tentara dia akan selalu berpikir, bagaimana supaya komandanku senang atas apa yang aku lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus saudaraku, kita juga harus seperti itu. Jangan pernah berfokus pada diri sendiri. Jangan pernah cepat bangga pada diri sendiri. Tapi apapun yang kita lakukan, kita selalu bertanya, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Kalau aku berbicara seperti ini, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau aku lakukan ini, apakah menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua, gambaran yang kedua yang dikatakan Paulus, atlet. Seorang atlet, ya, dia akan memulai, kita buat seorang pelari, dia akan memulai lari dari start menuju garis finish. Dia akan mematuhi peraturan yang ada. Adili kinde dalandai, ya mungkin ada rambu-rambu harus belok, seorang pelari akan belok. Walaupun hatinya ingin, aku mau lurus aja larinya. Tapi kalau ada peraturan jalannya sedikit belok dan ada rambu, dia akan mengikuti. Tujuannya adalah mendapat kemenangan. Demikian juga kita, saudaraku yang terkasih. Ketika kita sedang menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita juga harus mampu menyangkal diri. Walaupun kita kadang merasa, ini yang aku mau. Enda siateku kulakokan. Tapi sebagai pengikut Kristus yang setia, kita juga harus menyangkal diri. Yang ketiga, petani. Katanya tadi seorang petani yang bekerja keras, dia yang pertama akan menikmati hasil pertaniannya. Endalah bobali ras orang tua kami, adim barenda, ku ingat anak-anak dengar, lit batang rimo kami. Adi kencang ngutip rimo, mis kata kenandendai, ulapan sigalang na ya anakku, adi sigalangnya na lantep bunina.
Sintebu na tandukin siapa isibrena si kiti-kiti kelala bola ko dayakan. Renggena, bagi. Hintebu-tebu ya di sigalangena lanam lau ngencanina. Perban kai. Adi sigalang dai tama das keranjangnya super na, maka mergargana. Ya, seorang petani, ya, ketika dia melihat hasil, dia akan mengambil. Apa isi galang nai lebih panna puas akap na menikmati hasilnya. Demikian juga perjuangan kita. Kerja keras kita, perjuangan kita, kita yang akan mendapat hasil yang pertama. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai laskar Kristus yang setia, mari kita tetap berjuang. Mari kita tetap pada ketetapan-ketetapan yang Allah sediakan bagi kita. Dalam Mazmur 119 yang menjadi bacaan kita tadi diingatkan, dengan apakah seorang muda akan berbahagia? Seorang muda akan berbahagia kalau dia hidup dalam ketetapan-ketetapan Allah. Permata, apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat kamu sukacita? Mungkin banyak hal, tapi hal yang terutama adalah ketika anak-anak Permata hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Amin Permata. Jangan tinggalkan Tuhan. Ini sedikit evaluasi, sedikit ya. Kalau kita buat PA Permata secara online, kalau saya buat siaran langsung, yang ikut dalam ibadah ya PA online Permata itu, saya tidak katakan 50-50, 40% Moria dan Mamre, hanya 60% anak Permata. Itu pun kita paling banyak 40 orang. Permata GBKP Runggun Batuaji ada 100 orang. Hanya 40 orang, 60% dari 40 orang, lasah 30 kala anakku. Ini kenyataan yang ada sekarang. Kemana sekarang Permata GBKP Batuaji, Permata Kanaan? Di mana kamu? Moria Mamre Jana anak ta. Wari kami singat ngingat kenca anak kita yang ada bersama kita atau anak kita yang ada di luar, yang sedang mengikuti perkuliahannya, yang sedang bekerja, kita ingatkan enggak? Ada PA online Permata anakku. Dimanapun bisa kami ikuti jam 8 hari Kamis. Firman Tuhan akan diajarkan, diberikan. Anak-anak Permata yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menjadi laskar Kristus yang setia. 10 anak muda mampu mengubah dunia ini. Kita bisa melihat sejarah. Banyak hal yang dilakukan orang-orang muda. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih muda. Saat ini, mari yang muda juga mampu berkarya. Sama seperti yang kita baca tadi ya, di Tawarik ini, seorang raja yang setia, yang masih muda katanya, pada masa ketika ia masih muda belia, dia mencari Tuhan. Apakah Permata juga ketika masih muda belia mencari Tuhan? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan tinggalkan hukum dan firman Tuhan. Kemanapun kamu pergi, firman itu akan selalu mengikuti kamu. Raspe tanggung jawab ta sebagai Moria Mamre orang tua. Tanggung jawab ta guna babai anak ta rembak ras Tuhan. Sebenarnya kita ini sedikit berbeda dengan anak-anak kita, generasi Z. Mungkin ada beberapa yang sudah generasi apa istilahnya itu ya, 40-50 tahun. Ya mungkin di bawah 30 tahun ya, termasuk kami nih generasi milenial yang sudah mulai mengenal iptek dari kecil tapi tidak seberapa. Tapi anak-anak tak Permata generasi Z, daya pikirna, cara berpikirna, pandanganna itu sangat berbeda dengan kita. Mereka dari kecil diperkenalkan dengan teknologi, dengan dunia luas. Ya mungkin kita dulu masih kecil tidak kenal. Apa itu Amerika? Kita tidak tahu. Tapi mereka sudah kenal. Ugakah kita bancing babai anak tenda mengikuti arus mereka, tapi tetap membimbing ke jalan Tuhan. Ulaka Rasul katakan, kalau dulu kami gak gitu loh. Kalau mama dulu gak gitu, kalau bapak dulu gak gitu. Kalau bapak dulu gak pernah lihat HP, jangan pernah lihat HP. Adik kita kitik dengar HP lengali tahun 2000-an, HP jarang-jarang dengar. ICR HP kala elit EP HP Nokia telu 15. Adik kami berenda kampus, aku tahun 2000 ada kuliah.
tingkat sada jarang-jarang dengar ke HP. Makanya saya mahasiswa, tininit, bayak bapana. Gue kuliah tingkat sada, aku udah HP 2003. HP pertama berikan pendeta Dewi Muli Zendanari, endan deh baba nina. HP telu 15 dekang. Ugani tabanci ngata kencang. Kalau kami dulu, ya memang zaman kita berbeda. Tapi bagaimana kita bisa mengenal karakter anak kita, tapi tetap kita pertahankan. Ketika mereka masih muda belia, kita tuntun untuk mencari Allah. Kita tuntun untuk berjuang, kita tuntun untuk mencari kemenangan, dan mereka akan bangga dengan hasil yang mereka peroleh, tapi tetap di jalan dan firman Tuhan. Mari sebagai orang tua, jadilah orang tua Laskar Kristus yang setia. Jadi teladan, imam. Jadilah anak-anak muda Laskar Kristus yang setia. Kemanapun kamu pergi, firman Tuhan yang akan selalu menuntun. Selamat dari Minggu Permata, selamat ulang tahun Permata, tetap jaya, semakin berkarya. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita berdoa. Berkati firman ini Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi Laskar Kristus yang setia, berjuang, berusaha, dan tetap hidup di dalam firman Tuhan. Kami akan menuai hasil. Kami akan berbuah kebaikan bagi dunia ini. Berkati anak-anak kami Permata, jadilah permata yang bersinar, saksi bagi dunia ini. Berkati kami, berkati firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama seluruh orang Kristen di segala tempat dan zaman. Mari kita akukan iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung di bawah Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, saudara-saudariku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat yang pertama saja. Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kita berdoa syafaat. Kami sudah mengumpulkan persembahan ucapan syukur kami Bapa. Karena kami percaya Allah tetap memberkati kami. Terimalah persembahan ini. Terima setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengumpulkan persembahan. Baik kami yang ada di rumah ibadah ini, baik kami yang ada di rumah kami. Kami percaya persembahan ini diberkati Tuhan, agar dapat dipakai gereja Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu.
Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah mengumpulkan, memberikan bagian perpuluhan. Ucapan syukur keluarga Bapak Michelle Pinem karena bersyukur atas apa yang sudah Allah sediakan dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka berduka beberapa waktu yang lalu, tapi berkat-berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan tetap menyertai. Kami juga berdoa ya Bapak, buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi persembahan kerja rani kepada serayan Tuhan, pertua diaken, kepepen di sektor masing-masing. Oh haleluya, terpuji termulia Engkau Tuhan. Ternyata masa pandemi ini tidak mampu mengubah rasa syukur kami. Kami percaya Bapa akan memberkati setiap kami. Pandemi ini tidak akan pernah mengubah cara kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat setiap anak-anak Tuhan yang belum mampu memberi juga, Tuhan berkati mereka. Agar dengan tulus dan ikhlas juga Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, agar kami mampu memberi lagi dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja GBKP Runggun Batu Aji. Program pelayanan kami ke depan ini. Kerjaan yang seharusnya kami lakukan hari ini belum bisa kami lakukan. Karena beberapa waktu lalu ada beberapa jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Kami percaya Bapak, mereka dipulihkan dan seterusnya jemaat-jemaat Tuhan dipulihkan. Kerjaan yang akan kami lakukan 2 minggu ke depan diberkati Bapak. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Malam puji-pujian kerjaan. Pelajaran katekisasi juga sudah berjalan dengan baik. Walaupun masa-masa pandemi ini dapat kami lakukan secara online dengan anak-anak kami. Rencana ngawan CD Aloken diterima kembali menjadi ngawan GBKP. Yang sudah diaturkan semuanya berjalan dengan baik. Berkati ya Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang melayani. Pendeta Pikaris, pertua diaken, pertua emeritus kami. Pengurus PJJ, luar biasa Tuhan Yesus. Begitu letih mereka pada saat-saat pandemi ini, diberkati selalu. Pengurus kategorial Moria Mamre secara khusus Permata, diberkati Tuhan. Buat semua kami ambil bagian dalam pelayanan kami, tim singer, pemusik, tim live streaming. Biarlah kami tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati, keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini secara khusus kami berdoa buat Permata GBKP Batu Aji. Secara organisasi diberkati. Baik Runggun sektor pribadi lepas pribadi diberkati. Diberikan kekuatan iman, perjuangan, semangat yang luar biasa. Berkati dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati dalam studi mereka Bapak. Berkati masa depan mereka. Pertemukan mereka dengan anak-anak Tuhan yang seiman untuk membentuk rumah tangga yang baru nantinya. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika anak-anak kami Permata yang masih bergumul mencari pekerjaan, menanti teman hidup, kami percaya dalam pergumulan mereka akan bergumul bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, persembahan kami. Kami serahkan dengan rendah hati hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua yang percaya kita katakan, amin. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudariku yang terkasih, mari dengan sukacita kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 339. Sesuai dengan tema kita hari ini, jadilah laskar Kristus yang setia, berjuang dan berjalan bersama Tuhan. Yuk semangat. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
maju terus. Bagai laskar jaya, gereja maju terus. Permata di jejak teladan, Di jejak teladan, saksi yang kudus Permata. saksi yang kudus. Kita satu tubuh, Kita satu tubuh yang kudus dan satu pengharapan, satu pun iman. maju laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah engkau terima hari ini. Permata, jadilah berkat bagi dunia ini untuk mendatangkan kebaikan. Dan bagi semua kita, sebagai kekuatan kita, terimalah berkat dari Allah kita. Maka Allah dan damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala apapun yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah sekitar toto. Ngatakan bujur kami membantu Tuhan. Ibas krina lias ras perkuah atendu. Perdalanan ibadah kami ngobacir dalan alumahuli. Bapa, kam si masu-masu katandu singgo sehman kami. Gelah katandu Bapa baci jadi gelemen. Ibas kami dalani geluhun kami. Pasu-pasu pendeta kami, pendeta Agustaria Manik Bapa. Pasu-pasu untuk kesehatan na bagi pekrina keluarga naras anak-anak singgo ipilimi kendu ku tengah-tengah jabuna. Belana banci Tuhan, tetapi gejap kena kekelengan du, tetap sinmani perdalanan kegeluhun na. Terlebih-lebih Bapa pasu-pasu pe pelayanan na Bapa bagi perikut krina keluarga besar na. Tuhan kami krina anak-anak ndu singgo ambil bagian tugas ibas pelayanan nenda kam si masu-masusa. Tim singer, pemusik, soundman bagi pekrina tim live streaming Bapa. Lana baci Tuhan, kami tetap meriah ukur, guna tetap ngelayani Tuhan. Bagi Bapa, krina jemaat Tuhan, terkhusus ibas runggun GBKP Batu Ajenda. Kami krina si beribadah ibas gereja enda bagi ibas rumah masing-masing. Kam Tuhan si masu-masusa, krina pe aktivitas lakukan kami pe kam si masu-masusa. Belana banci Tuhan kami tetap damai sejahtera sirna ibas kam nari igijapkan kami ibas keluhun kami. Bujur Bapa antisik nari pesirang mulih kami ibas nari kam Tuhan si masu-masusa. Ibas gelar anak andu Yesus Kristus kami toto menbandu. Amin. Kebak tintang godung, salam kasih persaudaraan. Harusnya bahasa Indonesia ulang.
Thank you.